Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perang melawan Iran yang dimulai sejak 3 bulan lalu telah berakhir. Namun Trump menegaskan ancaman Iran masih signifikan dan pasukan Amerika Serikat akan terus disiagakan di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kepada Kongres bahwa perang melawan Iran telah berakhir. Operasi militer Amerika Serikat yang diluncurkan tanpa persetujuan Kongres tersebut telah mencapai batas waktu 60 hari. Trump menyatakan operasi militer di Iran telah dihentikan setelah gencatan senjata yang dimulai 7 April 2026. Meski menyatakan konflik berakhir, Amerika Serikat tetap mempertahankan kehadiran militer dan blokade terhadap Iran di kawasan. Blokade Amerika Serikat di Iran akan berlanjut hingga kebebasan navigasi di Selat Hormuz pulih. Trump menegaskan ancaman Iran masih signifikan dan pasukan Amerika Serikat akan terus disiagakan di Timur Tengah. Trump juga menyatakan ketidakpuasan terhadap proposal negosiasi terbaru dari Iran di tengah mandeknya pembicaraan damai meski gencatan senjata telah berlangsung selama beberapa pekan. Iran menyerahkan teks proposal tersebut kepada Pakistan selaku mediator pada Kamis malam. Trump menyalahkan kebuntuan negosiasi pada perselisihan yang luar biasa di dalam kepemimpinan Iran. Ia juga mengemukakan dua opsi yang dihadapi Amerika Serikat, yakni membumi hanguskan Iran sepenuhnya atau mencoba membuat kesepakatan. Trump tidak mengambil opsi pertama atas dasar kemanusiaan. Perang yang dimulai Amerika Serikat dan Israel melalui serangan mendadak pada 28 Februari 2026 kini berada dalam status jeda sejak 8 April 2026. Sejauh ini baru satu putaran perundingan langsung yang digelar namun berakhir tanpa hasil. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Perang, Presiden Amerika Serikat memiliki waktu 60 hari melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres. Dengan menyatakan perang melawan Iran berakhir, Trump secara efektif mengatur ulang hitungan waktu yang memungkinkannya memulai kembali perang di kemudian hari dengan jangka waktu 60 hari. Pemirsa Indo Today, kita awali dengan informasi usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi, sebuah tebing setinggi 100 meter menerjang kawasan proyek PLTA Cisokan di kawasan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tebing setinggi 100 meter longsor menerjang kawasan proyek pembangkit listrik tenaga air PLTA Upper Cisokan di kawasan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Peristiwa yang terjadi pada 1 Mei 2026 ini tidak menimbulkan korban jiwa karena bertepatan dengan hari buruh sehingga ratusan pekerja proyek tengah libur. Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga mengikis tanah tebing. Longsoran diawali dengan guguran tanah di bagian tengah tebing sebelum akhirnya meluas dan menyeret material lain dalam jumlah besar. Aliran material terus bergerak menuruni lereng hingga menutupi terowongan air yang nantinya diperuntukkan mengalirkan air ke turbin. Telah terjadi longsor di areal Upper Cisokan. Nah, setelah melihat begitu ramainya pemberitaan, saya berkoordinasi dengan pemerintah desa Sukaresmi dan juga pemerintah kecamatan Rongga. Alhamdulillah tidak ada korban, dan untuk penanganan longsor sendiri akan dilakukan segera oleh pihak Cisokan.
Peristiwa longsor yang menerjang objek vital di kawasan Rongga ini merupakan kedua kali berturut-turut dalam 2 hari terakhir. Pemirsa, bengkel las dan sebuah rumah di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat konsleting listrik di bengkel las. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar sebuah gudang yang dijadikan bengkel las di Jalan Jelambar Sakti, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Api yang terus membesar merambat ke sebuah rumah warga yang berada di sebelahnya. Api padam setelah 13 unit damkar dan 65 personel dikerahkan ke lokasi. Menurut kesaksian warga, api pertama kali muncul dari korsleting listrik di sebuah gudang bengkel las. Tidak ada korban luka ataupun jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah berlantai 2 terbakar di pemukiman padat penduduk di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu ruangan. Kebakaran Jalan Banteng, Sukang. Sebuah rumah berlantai 2 di permukiman padat penduduk Jalan Banteng, Kranji, Bekasi, Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar. Warga panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas mengerahkan 4 unit damkar ke lokasi kebakaran. Api padam 15 menit kemudian. Pemilik rumah, seorang lansia bersama anaknya berhasil dievakuasi dan selamat dari kebakaran. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Polrestabes Medan berhasil mengamankan ratusan vape narkoba di 2 kamar apartemen yang dijadikan gudang penyimpanan. 2 pelaku diamankan dan 1 pelaku lainnya buron. Inilah situasi saat polisi menggerebek 2 kamar di lantai 8 dan 9 sebuah apartemen di Jalan Kolam, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Dalam penggerebekan, polisi berhasil mengamankan ratusan vape narkoba dengan beragam jenis di apartemen yang sengaja disewa untuk dijadikan sebagai gudang penyimpanan. Menurut polisi, terdapat 294 vape dengan kandungan narkoba yang disita dari 2 pelaku. Selain vape narkoba, pihaknya juga menemukan 74 butir pil Happy Five dari kamar yang digerebek. Di mana kami ungkap di apartemen Centraland di lantai 9 dan hasil pengembangan di kamar di lantai 8. Untuk barang bukti sendiri dapat dilihat langsung sebanyak kita berhasil amankan sebanyak 294 piece dan 74 Heavy Five. Dalam kasus ini, polisi masih mengejar 1 pelaku lainnya yang diketahui berperan sebagai pengendali. 2 pelaku digelandang ke Polrestabes Medan berikut barang bukti untuk nantinya dilakukan proses pengembangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Banjarbaru gelar rekonstruksi kasus begal yang menyebabkan seorang ustazah meninggal dunia. 2 pelaku terancam hukuman mati. Polres Banjarbaru menggelar rekonstruksi kasus begal yang menyebabkan seorang ustazah meninggal dunia dan jasadnya ditemukan di semak belukar pada Kamis malam kemarin di Sungai Ulun, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sebanyak 50 adegan diperagakan oleh kedua tersangka yang berinisial AS berusia 40 tahun dan MF 43 tahun. Dalam rekonstruksi ini terungkap kedua pelaku kerap melihat korban pulang kerja melewati jalan ini. Keduanya bersembunyi dalam semak belukar. Setelah korban melintas, salah seorang pelaku langsung memukulkan balok kayu ke bagian kepala korban. Saat korban tak sadarkan diri, kedua pelaku segera mencari barang berharga di dalam tas korban. Panik saat korban mulai tersadar, kedua pelaku kembali memukul bagian kepala korban hingga akhirnya korban meregang nyawa. Menurut polisi, keduanya nekat melakukan aksi keji itu lantaran salah satu pelaku tidak memiliki uang untuk membayar sekolah anaknya yang ada di Pulau Jawa. Kepentingan ekonomi. Jadi ada salah satu pelaku keluarganya di Jawa karena mau bayar uang sekolah untuk kehidupan. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan sanksi pidana pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan.